Halo Smart Citizens, di sini Dery Dwi Darmawan dan ini video yang dipersembahkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Karim Suryadi MSI, Dr. Leni Anggraeni MPD, dan Ibu Sri Wahyuni Tansil MPD. Halo Smart Citizen, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya, supaya bisa berkegiatan di masyarakat dengan semangat. Nah, ngomongin soal masyarakat, kita pasti nggak terlepas dari yang namanya politik. Kenapa sih? Karena masyarakat hidup dengan berpolitik. Ini semua berkaitan dengan status manusia yang juga termasuk sebagai zon politikon. Dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali ditemui fenomena politik dengan beragam bentuknya. Salah satu yang mungkin pernah kita dengar adalah politik identitas. Nah, apa sih politik identitas itu? Kita akan berkenalan dengan politik identitas dalam video ini. Tetap saksikan video ini ya. Politik identitas merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan suara terbanyak dengan menyalahgunakan persamaan, baik persamaan kelompok, ras, agama, dan juga daerah asal. Beberapa persamaan tersebut kerap kali disalahgunakan oleh para calon aparatur negara yang tidak bertanggung jawab untuk membangun berbagai kekuatan. Tentunya kekuatan tersebut dimaksudkan agar mendulang popularitas, dan popularitas itu yang nantinya akan menjadi nilai tambah atau sumber daya tarik masyarakat terhadap calon aparatur negara. Cressida Hayes mendefinisikan politik identitas sebagai suatu jenis aktivitas politik yang telah dikaji secara teoretik berdasarkan pada pengalaman-pengalaman persamaan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh golongan-golongan tertentu, sehingga dapat menghimpun kesatuan untuk menaikkan derajat dan martabat para kelompok tertentu saja. Politik identitas menggunakan identitas diri seperti suku, ras, atau agama sebagai landasan dalam berpolitik. Politik identitas sendiri memiliki beberapa ciri, di antaranya: pertama, memiliki kesamaan dan tujuan untuk membentuk kekuatan berdasarkan peta politiknya. 2. Ketidakpuasan yang muncul dari dalam masyarakat yang merasa terpinggirkan. 3. Memberikan jalur politik sebagai alternatif untuk menyatukan kekuatan dalam rangkaian agenda demokrasinya. Contoh dari politik identitas ini sendiri, misalnya ketika adanya pemilihan kepala daerah yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, ada beberapa pihak yang mementingkan kesamaan etnisnya untuk mendulang kemenangan dan kekuatan. Salah satu hal yang terpenting ketika kita sudah memahami politik identitas adalah bahwa kita harus menyadari perlu adanya keseimbangan antara idealisme dan realita politik dalam menjalankan praktik-praktik politik di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sudah mulai mengenal dan memahami politik identitas, jangan sampai dalam mengkritisi politik identitas kita memahaminya secara parsial dan memihak, seolah praktik politik identitas menjadi ancaman demokrasi saat dilakukan oleh kelompok tertentu, atau bahkan didramatisir secara berlebihan seolah menjadi ancaman demokrasi. Padahal praktik politik identitas ini menjadi bagian dari proses politik yang tidak perlu menjadi momok yang menakutkan. Politik identitas, udah tahu apa itu politik identitas? Atau mungkin udah pernah ngeliat seperti apa politik identitas itu?